This is our first meeting, and I'm happy to see you in this virtual classroom. So let's study English together. But in this occasion, I would like to start this lesson with a light introduction. So please watch and listen to this video. This video will include some contents which are introduction, welcome, scientific way of thinking, tips for freshmen, identify your learning potentials, how to learn, whom we learn with and where to learn, learning resources, learning in higher education, and class contract. So, this is my biodata. Let me introduce myself. My name is Arif Eko Priyo Atmojo. You can call me Mr. Arif or Pak Arif. I was born in Sragen on 1 November 1993. So I am almost 27 years old. Now I am living in Blembem Plesungan Godang Rejo Karanganyar. And I start my career in EIN Surakarta as a tenured lecturer since 2019. But I have taught in schools and colleagues for 6 years since my first teaching experience was in March 2015. My research interest is technology-enhanced language learning. My educational background is Bachelor of English Education and Master of English Education from Universitas 11 Maret. My hobbies are traveling, playing football, and writing. So once again, I congratulate you all on your success to be admitted as a colleague student in EIN Surakarta. So you are now the member, the family of EIN Surakarta. So you must know the values of our campus. The first is the Islamic values. Islamic values are related to the religious values and then ritual and also other principles values. Sehingga Anda harus menjadi seorang mahasiswa yang berperilaku islami, beribadah sesuai tuntunan ibadah dalam agama Islam, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. The second one is scientific values. You are now admitted as the citizen of science. Sekarang Anda sudah diakui sebagai masyarakat ilmiah, sehingga Anda harus menerapkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan nilai-nilai ilmiah dalam kehidupan Anda. Anda tidak boleh berkata dengan sembarangan tanpa landasan atau dalil yang tepat. Sehingga cara berpikir, berperilaku, dan bertutur kata Anda haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip ilmiah. The third one is local wisdom values. Since we live in Central Java province, we have Javanese values
as our local wisdom values. Kita bisa menerapkan nilai-nilai budaya Jawa yang sangat bermanfaat untuk kita semua, misalnya sikap tepos liro, sikap gotong royong, dan lain sebagainya yang relevan, yang berguna untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Now, I introduce you into scientific way of thinking. Jadi Anda juga harus tahu bagaimana sih berpikir secara ilmiah itu. Nah, saya sudah membaginya ke dalam beberapa langkah. The first one is getting problems or questions. Anda akan menemukan berbagai masalah ataupun memiliki pertanyaan dalam kehidupan Anda. Setelah Anda memiliki masalah, Anda dapat mencari literatur ataupun sumber informasi. Pastilah ada referensi literatur yang berkaitan dengan permasalahan atau pertanyaan Anda, sehingga Anda mencari literatur tersebut lalu menggunakannya sebagai pedoman, sebagai penuntun yang dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah ataupun pertanyaan Anda. Setelah menemukan literatur, kemudian Anda menentukan metode pemecahan masalah. Kemudian Anda menggunakan metode pemecahan masalah itu. Metode pemecahan masalah itu bisa Anda gunakan untuk mengumpulkan data yang Anda perlukan. Setelah data terkumpul, kemudian Anda menganalisis data tersebut. After you analyze the data, you must report the results. Setelah data selesai dianalisis, Anda harus melaporkan hasil analisis data Anda itu. After that, you discuss the results by giving arguments, proposing ideas, or negotiating with other references. Anda mendiskusikan hasil yang sudah Anda dapat, Anda berargumen, menyertakan dalil teori, ataupun menegosiasikan dengan sumber-sumber atau referensi yang lainnya. After you have discussed the results, you can draw conclusions and state the implications of what you have found in your study. Setelah Anda selesai melakukan pembahasan dari hasil tadi, Anda dapat menyatakan kesimpulan dan juga implikasi dari apa yang telah Anda temukan, penemuan Anda itu, your findings. Sehingga masalah atau permasalahan Anda sudah terjawab dan Anda mendapatkan implikasi dari pemecahan masalah tersebut. Yang tidak kalah penting adalah tips bagi Anda para mahasiswa baru. Yang pertama, Anda harus mengenali diri Anda sendiri. Apply SWOT. Anda dapat menerapkan strategi analisis diri, yaitu SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Anda harus bisa mengenali kelemahan Anda, kekurangan Anda, kemudian kesempatan yang ada, dan juga halangan atau rintangan yang dapat mengganggu Anda. Yang kedua, you should make a study plan. Buatlah rencana studi. Tentukan berapa semester Anda akan belajar. Kapan Anda akan menyusun skripsi? Mata kuliah apa saja yang akan Anda ambil di setiap semester? Kemudian keahlian atau konsentrasi apa yang akan Anda ambil? Dan seterusnya. Anda harus rencanakan itu untuk dapat mencapai kesuksesan dalam perkuliahan Anda.
Yang ketiga, have some goals to achieve. Anda harus mengeset atau menentukan tujuan-tujuan Anda selama di bangku perkuliahan. Misalnya Anda ingin menjadi ketua suatu organisasi. Anda ingin mengikuti atau menjuarai beberapa kompetisi atau lomba. Anda ingin menjadi mahasiswa yang mahasiswa teladan misalkan. Atau Anda ingin lulus dengan predikat cum laude dan sebagainya. Tentukanlah, tuliskanlah di kertas dan tempelkanlah di dinding kamar Anda. Yang keempat, determine what you want to be. Tentukanlah cita-cita Anda. Tentukanlah Anda mau menjadi apa setelah lulus kuliah nanti. Apakah Anda ingin menjadi seorang pengusaha? Apakah Anda ingin menjadi karyawan? Ataukah Anda ingin mendirikan startup? Dan sebagainya. Semua pilihan ada di tangan Anda. Oleh karena itu, tentukanlah dan persiapkanlah jalan menuju ke sana. Yang kelima, join one or two extracurricular activities. Bergabunglah ke dalam satu atau dua kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan organisasi mahasiswa. Mengapa cukup satu atau dua saja? Yang terpenting di sini adalah Anda fokus dan mendapatkan pengalaman secara utuh dari organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler yang Anda ikuti. Jika Anda mengikuti terlalu banyak kegiatan atau organisasi, maka tentulah pikiran Anda akan terpecah ke sana kemari dan Anda tidak akan maksimal dalam mengikuti kegiatan ataupun organisasi tersebut. Selanjutnya, build your networks, make friendships. Bangunlah jaringan, perluaslah jaringan Anda. Bertemanlah dengan sebanyak-banyaknya orang. Dan juga buatlah pertemanan yang dekat. Anda harus memiliki sahabat yang bisa Anda ajak untuk bertukar pikiran. Selanjutnya, join some competitions. As I have told you before, you should join some competitions. Jika kita berkompetisi, kita akan memiliki banyak pengalaman. Kita akan belajar untuk menjadi yang terbaik. Kita akan belajar bagaimana caranya untuk menang. Oleh karena itu, ikutilah kompetisi akademik maupun non-akademik. Sehingga Anda akan belajar bagaimana caranya berjuang. Kemudian, get excellent academics, soft skills, and life skills. Anda harus memiliki kemampuan akademik yang bagus, soft skill yang bagus, dan juga skill untuk hidup. Ya, akademik saja tidak cukup. Ya. Anda harus menyertai diri Anda dengan soft skill dan juga life skill agar Anda siap terjun ke dunia nyata, siap keluar dari bangku perkuliahan dengan kemampuan yang terbaik untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Dan yang terakhir adalah be a great man. Jadilah manusia seutuhnya. Jadilah insan kamil. Insan manusia yang menyeluruh, yang menguasai berbagai ilmu yang dapat bermanfaat untuk kehidupan Anda. Menguasai ilmu agama, menguasai ilmu dunia, memiliki keahlian, memiliki kemampuan untuk hidup. Next, okay. You must also identify your learning potentials. Anda juga harus mengidentifikasi potensi Anda dalam belajar. Apakah Anda seseorang yang dominan belajar dengan visual, dengan suara, atau dengan gerakan? Apakah Anda cenderung ahli dalam bahasa? Atau Anda cenderung berpikir matematis? Ataukah Anda pandai dalam musik, ataukah Anda seseorang yang naturalistik? Anda juga harus mengetahui bagaimana cara terbaik yang dapat Anda gunakan untuk belajar.
Bagaimana cara yang terburuk yang menyulitkan Anda untuk belajar? Apa saja fasilitas yang Anda butuhkan untuk belajar? Dan apa saja yang harus Anda hindari supaya Anda dapat belajar dengan baik? Jika Anda dapat mengidentifikasi ini semua, I guarantee that you can learn as easy as you can. Anda dapat belajar dengan semudah yang Anda bayangkan. Tidak ada kegiatan belajar yang sulit jika Anda dapat mengidentifikasi semua ini. Selanjutnya adalah how to learn. There are many ways to learn. We can learn by reading, we can learn by listening, we can learn by watching, by trying, by experimenting, by demonstrating, by having discussion, by presenting, and by giving speech. Ada banyak cara untuk kita dapat belajar. Contohnya membaca, mendengarkan, menonton, mencoba, bereksperimen, mendemonstrasikan, berdiskusi, melakukan presentasi, dan juga melakukan pidato. Anda harus menemukan cara yang terbaik, yang paling cocok, yang Anda rasa nyaman, dan paling efektif bagi Anda untuk belajar. Anda juga dapat mengkombinasikan beberapa cara belajar. Tidak hanya satu cara belajar saja. Lakukanlah cara belajar yang paling efektif bagi Anda. And then whom we learn with and where to learn. Ada beberapa ada beberapa tempat dan juga dengan siapa kita akan belajar. We can learn in a classroom. We can learn in a virtual class. We can learn in nature. We can learn at home. We can learn in a library. We can learn in a laboratory. We can learn individually. We can learn with peer. We can learn in group. And also we can learn in class. Kita dapat belajar di mana saja. Di ruang kelas, di kelas virtual, di alam, di rumah, di perpustakaan, dan di laboratorium. Kita juga bisa belajar secara individu, belajar dengan seorang teman, belajar dengan kelompok kecil, ataupun belajar dengan teman sebanyak satu kelas. Kemudian sumber belajar. In this digital era, we can learn from many resources. There are lots of resources both in printed or in digital file. We can learn from books, dictionary, journals, multimedia, software or application, and also internet. We can utilize internet. We can watch YouTube tutorials. We can read websites or blogs. We can employ electronic dictionary and etc. Sungguh banyak sekali sumber belajar di era digital ini. Kita bisa belajar dari sumber tercetak ataupun sumber digital. Kita bisa mengakses sumber digital melalui laptop, melalui smartphone, ataupun PC, personal computer. Tinggal kita meniatkan diri untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan mau mengakses sumber-sumber belajar yang ada. Kemudian belajar di perguruan tinggi. Learning in higher education. To learn in higher education, we must be independent. We must be curious. We must take initiative. We must make discovery. We must have some projects. We must solve problems and we must deal with challenges.
Belajar di perguruan tinggi berbeda dengan belajar di jenjang sekolah menengah. Di perguruan tinggi kita harus menjadi seorang pembelajar yang mandiri, yang dapat belajar secara otodidak, menjadi pembelajar yang curious, menjadi pembelajar yang mau mengambil inisiatif, menjadi pembelajar yang bisa menemukan sendiri jawaban atas permasalahan kita. Kemudian kita juga bisa membuat berbagai macam proyek. Kita harus bisa memecahkan masalah dan harus bisa menghadapi berbagai tantangan. Kita tidak boleh bergantung kepada orang lain, namun kita disediakan, difasilitasi dengan berbagai kesempatan untuk mengeksplor, memanfaatkan segala fasilitas yang kita miliki ataupun diberikan oleh dosen ataupun pihak kampus untuk mencapai kesuksesan belajar kita. Dan yang terakhir adalah kontrak kelas ini. You are allowed to be absent at maximum of 3 meetings. Anda diperbolehkan tidak hadir atau tidak masuk 3 kali pertemuan. If you are absent more than 3 times, your score will be E. Jika Anda tidak hadir atau absen lebih dari 3 kali, maka nilai Anda otomatis akan menjadi A atau kosong. Late submission of assignment can reduce your score. Jika Anda terlambat mengumpulkan tugas, maka Anda akan mendapat pengurangan skor. And then keep your politeness and respect each others. Anda harus bersikap sopan kepada dosen ataupun teman sekelas dan saling menghormati satu sama lain. And the final score composition will be from assignment, midterm test, and final term test. Penilaian akhir ya berasal dari penugasan, UTS, dan juga UAS. Do you have any question? So I think this is our first meeting. I hope you can comprehend, you can understand these materials. You can catch the points of what I have spoken in this video. And if you have questions, you can comment on this video. I hope you enjoy to learn English with me and see you in the next occasion. Thank you.